keputusan pemberlakuan PSBB ketat yang diumumkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memantik kritik dari para pembantu Presiden Jokowi. Nah, hari ini indeks masih ada ketidakpastian akibat daripada announcement Gubernur DKI tadi malam. Karena dipilih rakyat bukan dia berdiri sendiri. Kemudian tidak melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Ya, kasus COVID-19 memang mengkhawatirkan, namun keputusan DKI menarik rem darurat juga menuai banyak kritik. Yang cukup kencang datang justru dari para pembantu presiden, seperti misalnya Menko Perekonomian. Apa yang melatar belakangi hal ini? Sudah bergabung dengan Mata Najwa, Doni Gahral, tenaga ahli utama kantor staf presiden. Selamat malam, Mas Doni. Malam, Mbak Nana. Mas Doni, betulkah kesan itu bahwa pemerintah pusat, istana tidak sepenuh hati mendukung PSBB Jilid 2 ini? Tidak betul, karena istana 100% mendukung PSBB Jilid 2. Atau sebenarnya tidak ada Jilid 2, ini PSBB kita masih, izinnya masih belum dicabut ya. Ini hanya pengetatan PSBB. Jadi mengenai pengawasan dan penindakan, saya kira pemerintah pusat sudah berkomitmen. Mas Doni, maaf saya potong dulu, melanjutkan pertanyaan saya yang awal. Ya. Karena kemudian kan komentar-komentar atau pernyataan dari Menko Perekonomian atau menteri-menteri berlatar belakang ekonomi yang kemudian seolah-olah mengatakan tidak perlu terlalu ketat karena bukan tidak perlu terlalu ketat. Bagaimana kemudian keputusan yang dikeluarkan itu membuat saham merosot dan bagaimana perekonomian akan terganggu karena ada pengetatan. Bagaimana harus menerjemahkan statement-statement itu, Mas Doni? Saya kira itu dinamika saja ya, tapi saya kira kan koordinasi sudah dilakukan, keputusan sudah dibuat dan disepakati, ya sekarang tinggal implementasi itu kemudian akan di backup full oleh pemerintah. Ya baru-baru saja Presiden sudah memerintahkan Pak Luhut Binsar Panjaitan selaku Menko Maref untuk mengkoordinasikan 9 provinsi yang dengan tingkat angka pertumbuhan positif harian cukup tinggi untuk bisa kemudian bersama-sama menurunkan angka positif ya, kemudian meningkatkan juga recovery rate ya, dan menurunkan mortality rate begitu. Jadi saya kira ini satu kerja bersama, diminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak perlu didikotomikan, tidak ada kubu ekonomi atau kubu kesehatan, yang ada kubu perlawanan terhadap COVID-19. Jadi semua dalam semangat yang sama dan resources akan di-deploy full untuk membackup kebijakan pemerintah daerah. Saya ingin minta komentar Bang Faisal Basri. Tidak betul ada dikotomi kesehatan dan ekonomi. Anda juga sependapat dengan itu, Bang Faisal? Kalau saya bertemu dengan Pak Wakapolri, ya statementnya seperti itu. Jin akan COVID, ekonomi akan tumbuh gitu ya. Saya bertemu dengan Pak Mahfud juga begitu. Tapi harus diakui ada sejumlah menteri yang bicaranya asal jeplak gitu ya. Yang bikin kita kesal itu gara-gara PSBB hilang 300 triliun, besoknya recover karena pemerintah pusat itu katanya. Nah ini yang begini-begini saya rasa. Oleh karena itulah serahkanlah penanganan COVID ini kepada ahlinya. Ya, jelas ini heavy ekonomi kok dilihat dari apapun. Coba lihat deh APBN 2021. Itu pembangunan infrastruktur naik dari 280-an triliun ke 400-an triliun, anggaran kesehatan turun. Seolah-olah ini sudah selesai semua, business as usual, infrastruktur dikebut lagi, utang-utang yang lalu yang tahun ini tidak terbangun, dirapel gitu. Udah selesai, virus sudah tidak ada lagi tahun depan. Anggaran kesehatan sudah terlalu tinggi, diturunkan lagi. Itu pilihan politik anggarannya seperti itu. Jadi apa yang diomongkan dengan fakta itu bertolak belakang. Mas Doni, komentar Anda. Baik, jadi ada data menarik ya bahwa negara-negara seperti Inggris, Spanyol itu dengan kontraksi ekonomi cukup besar ya, minus 20% lebih. Itu angka kematiannya 600 per 1 juta. Sementara Indonesia itu dengan minus 5% itu kurang lebih ya, itu bisa menekan sampai 26 per 1 juta penduduk. Artinya apa?
Di sini kelihatan bagaimana keseimbangan antara ekonomi dan kesehatan itu terlihat. Jadi kita sekali lagi tidak kemudian menutamakan ekonomi, ya, tetapi betul bahwa kesehatan itu menjadi satu yang utama, yang prioritas. Karena dengan itu kemudian ekonomi juga akan pulih. Nah, tetapi tentu saja kebijakan menginjak gas ini itu perlu untuk diperhatikan. Karena apa? Begitu kita menginjak gas terlalu dalam, maka tentu saja akan ada yang terkena dampak. Dan bagaimana mengatasi dampak ini tentu saja ini harus dikoordinasikan. Karena ini bicara mengenai anggaran, bicara mengenai resource, dan lain sebagainya. Jadi saya kira ini bukan sesuatu yang perlu dipertentangkan, ya, bahwa kita semua, Presiden sudah mengatakan kesehatan yang utama, tetapi ketika kita mau mengerem mendadak, tentu saja kita tidak ingin penumpang berjatuhan. Ya, oleh karena itu semuanya harus dikoordinasikan dan dibicarakan secara bersama-sama begitu, Mbak Nana. Baik, Mas Doni, terima kasih waktu Anda untuk Mata Najwa malam ini. Pemirsa tetap di sini, kami akan kembali setelah pariwara.